Enak, kalau dilihat orang itu memang kayak gitu. Gak akan habis ya, satu itu gak akan habis. Oke Gymuders, kali ini spesial banget. Saya ada narasumber yang akan berbagi dan bercerita tentang pengalaman bisnis dan sekaligus seorang entrepreneurs milenial. Penasaran kan? Oke, so biar nggak pada penasaran lagi, sekarang saya sudah ada bersama narasumber kita kali ini. Hai Mas, hai Mbak. Hai. Mbak. Baik, baik. Oke. Siapa yang tidak kenal maka tidak sayang kan? Makanya bisa nggak Mas, Mbak kenalan dulu nih? Boleh, boleh. Oke, kenalin nama saya Angga, saya CEO dari Three Strip Organizer. Di sebelah kanan saya tepat ada istri saya tercinta dengan Ike Prita Zafaen. Lengkap banget ya. Iya, kayaknya itu aja deh kali ya yang perlu kita kenalin. Bisnis utama saya memang kebetulan di bidang jasa tour and travel. Jadi kita memang mempunyai satu jasa namanya Three Strip Organizer. Jadi itu kita awali memang tahun 2014. Jadi memang kita sudah cukup, ya bukan lama ya, tapi ya cukup sudah lumayan lah ya, sudah berjalan 5 tahun lebih. Sekarang sudah menginjak tahun ke-6. Alhamdulillah sudah jalan sampai sejauh ini. Tapi kebetulan ya karena masa pandemik sekarang ini kita stop dulu lah, mungkin bisa bilang rehat sementara atau mungkin kita bisa dibilang cooling down dulu karena memang suasana tidak mendukung untuk kita melakukan bisnis tersebut. Kalau cerita utamanya sih sebenarnya kurang lebih seperti ini ya. Awal mula memang kita nggak punya keinginan pasti pada saat itu kita harus membuat usaha itu menjadi seperti apa atau arahnya kemana. Cuman gak ada keahlian sih di situ. Betul, Kita karena gak ada keahlian sama sekali. Dalam tahun itu, di tahun 2014 akhir itu kita cuma hanya punya satu keinginan, yaitu punya usaha sendiri, di mana memang bisa membuat kita bisa menghabiskan waktu bersama lebih banyak. Iya. Sebenarnya inti dari terciptanya Tris itu mungkin di situ. Gimana sih caranya kita supaya spending time together kita lebih banyak? Oke lah, akhirnya kita nyoba punya ide gimana kalau bikin usaha sendiri. Jujur aja memang awalnya juga maju mundur ya, karena memang kita nggak punya modal terlalu besar, kita tidak punya keahlian khusus untuk membuat usaha sendiri, pengalaman pun tidak ada. Jadi bener-bener kita waktu itu diskusi bareng cukup lama, cukup istilahnya sampai argumen lah, berbeda pendapat segala macam sempat terjadi. Juga, awalnya juga nggak setuju sih. Jadi maksudnya gini Mbak Wilma, jadi lingkungan saya itu bukan lingkungan entrepreneur atau pengusaha. Jadi mama sama bapak PNS, jadi saya kuliah pokoknya harus kerja. Jadi mau nggak mau saya sudah terbiasa dengan dunia yang bekerja. Tapi karena harus ya, menurut saya sih harus mendukung suami ya.
Tapi pada saat suami memulai usaha itu, saya posisi masih bekerja. Wah, jadi pada saat Mas Angga memutuskan sudah mau memulai usaha trace ini tadi Mbak, masih bekerja dong Mbak Iga di situ? Masih. Kurang lebih kalau nggak salah ya, 1 atau 2 tahun ya? 2 tahunan lah. 2 tahunan saya tahunan. masih kerja. Jadi dia sudah ke travel, saya masih kerja. Cara logika, bisnis tanpa modal Mustahil. mungkin mustahil lah ya. Iya. Mungkin apa ya, siapa sih yang bisa bilang nggak mungkin, Iya. impossible atau segala Iya. macam. Tapi setelah ini berjalan, saya merasakan sendiri ya, saya adalah satu bukti bahwa bisnis itu bisa tanpa modal. Karena saya berpikir bahwa kalau kita istilahnya terjun di dunia jasa atau istilahnya praktek jual beli atau dan segala macamnya ya, kita bisa memulai itu hanya dengan keahlian kita plus koneksi. Mungkin itu modal ya. Jadi kalau kita bicara modal, tanpa modal sama sekali saya rasa impossible, Iya, memang iya, ya. iya. Tapi kalau kita bicara tanpa modal yang berupa rupiah, mungkin saya rasa saya bisa bilang setuju. Karena saya mengalami sendiri itu semua. Jadi Jadi catatannya nggak mesti melulu modal adalah uang, Uang, betul. betul. Modal bisa dari koneksi, terus kemudian keahlian kita, Yes. skill kita, kemudian mungkin kita bisa bilang spesifikasinya lebih ke keahlian khusus, mungkin dalam artian contoh bahasa kita nguasain banyak, komputer apa segala macam, Iya. menurut saya juga modal ya. Iya, iya. Karena tanpa itu semua orang juga nggak bisa. Setelah saya jalanin, mungkin juga keputusan ini juga direstui sama Allah, mungkin ya dikasih jalannya pelan-pelan. Saya ditemukan sama orang-orang yang membantu saya dalam hal ini. Teman-teman kuliah pada saat itu, teman kuliah dulu pada saat di UPN waktu itu ya. tunggu, Oke. Anda alumni UPN ceritanya ini? Oh iya, Wah. kita berdua ini UPN tapi kita sama-sama nggak ngerti ya. Oh, Awal pertama nama Tris pun saya juga bingung Mbak ya. Maksudnya saya mau bikin nama usaha itu apa ya? Terus travel lain udah punya nama masing-masing, saya nggak kepikiran apa ya nama saya ya. Sofinya sendiri akhirnya saya buat tagline di belakangnya, yaitu memang Tris Trip Organizer, Your Best Traveling Partner. Jadi memang saya mau memposisikan diri saya sebagai teman bertraveling yang paling oke lah. Jadi Kemana ya sih pertama kali? pertama Bromo kan kali ya? Bromo pada saat itu. Bromo. Jadi memang saya nggak punya harapan tour and travel itu bisa sampai kemana-mana ya Mbak ya. Harapan saya waktu itu hanya rame aja, laris Ya, aja, ada yang pakai aja ya. Jadi memang nggak ada sampai harus ke seluruh Indonesia, luar negeri apa, saya nggak kepikiran sama Nggak sekali. ada. Jadi jujur aja hanya untuk istilahnya menyambung hidup juga sebagai kerjaan, di samping istrinya juga masih bekerja pada saat itu. Oke lah, akhirnya jadilah satu filosofi itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mungkin itu bisa dikatakan nilai lebihnya dari Tris dibandingkan dengan tour and travel yang lain. Kalau ditanya langkah apa yang untuk menghadapi pandemi apa segala macam, memang benar-benar jujur aja kita dadakan banget, kita shoot semua rencana itu benar-benar menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang ya Mbak. Jadi kalau dibilang sekarang memang tur saya bisa bilang mati suri, dalam artian kita benar-benar rehat dulu. Kita memang nggak berani ambil resiko untuk istilahnya membawa para klien kami atau customer kami berwisata, Ya. walaupun itu hanya lokal. Jadi saya benar-benar mau memastikan dulu bahwa pandemi ini berakhir, barulah saya mulai berani untuk membawa klien saya untuk berwisata kembali. Memang kalau dibilang wah mati dong mas usahanya atau segala macam, memang iya. Jujur aja memang tour and travel ini saya stop dulu atau benar-benar saya berhentikan. Saya hanya memantau atau istilahnya ngecek update-nya bagaimana tiap hari, kemudian kita juga sosialisasi ke customer kita, ke klien kita setiap hari. Jadi saya rasa tahun 2000 ke atas seiring berkembangnya medsos atau teknologi ini benar-benar membuat kita semua ini bisa jadi seorang pengusaha. Karena kita bisa mulai dari rumah, dari bangun pagi pun kita bisa langsung memasang iklan, membuat portofolio, menciptakan image bahwa kita jualan ini itu. Jadi saya rasa semua sangat mudah banget. Dan sekarang memang saya benar-benar memanfaatkan apa yang saya bisa aja Mbak. Jujur aja memang sangat banyak platform di sana ya, macam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Tapi kenapa saya nggak manfaatin itu semua? Karena saya rasa semakin banyak saya memanfaatkan aplikasi itu, semakin saya nggak fokus menurut saya ya. Jadi saya benar-benar batasin ya top 5 lah untuk apa yang harus bisa saya gunakan untuk mempromosikan usaha saya. Contoh mungkin yang pertama saya pasti pakai Instagram. Karena saya rasa Instagram mungkin ya sesuai ya dengan target pangsa pasar saya, yaitu usia yang medium ke bawah lah ya. Kalau memang medium ke atas kita nangkepnya dengan Facebook. Jujur aja. Karena banyak orang-orang yang usia 45 ke atas, hampir 50 ke atas, mereka nggak mengenal Instagram. Mereka bingung. Mereka bingung dengan Instagram, mereka bingung dengan
Snapchat atau apa segala macam, mereka nggak bingung dan nggak ngeh. Jadi saya bagi-bagi nih pangsa pasar saya. Memang saya utamakan di Instagram karena mayoritas pangsa pasar saya adalah usia yang menengah, dalam artian 45 ke bawah, 45 ke atas saya manfaatkan Facebook. Kemudian kalau untuk yang general mungkin ada WhatsApp, ya WhatsApp Blast tuh dulu awalnya saya pikir nggak efek. Apa sih di WhatsApp paling hanya untuk menginformasikan status-status saja. Tapi setelah saya bikin itu di WhatsApp lumayan nyantol karena untuk viewernya sendiri WhatsApp tuh sekali kita blast langsung orang tuh bisa cepat buka, orang bisa lebih cepat keponya karena hampir 90% orang punya WhatsApp ya, jarang banget orang nggak punya WhatsApp. Jadi itu yang kita manfaatin ya. Di samping kita tetap pakai brosur yang lama untuk meeting atau segala acara formal, kita tetap gunakan itu. Tapi platform media sosial nih yang benar-benar kita manfaatin itu mungkin ada Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, mungkin Line kita manfaatin juga. Cuman mungkin yang kita belum terjun adalah YouTube. Jujur aja memang YouTube sebenarnya juga sarana yang masuk akal banget untuk mempromosikan semua usaha kita. Tapi memang dengan regulasi semua yang berjalan, saya belum bisa untuk ke arah sana dulu. Oke, jadi para Gmoders, kami berdua ingin mencoba merangkum pesan yang kami sampaikan tadi ya. Jadi mungkin lebih gampang diingat, kita akan sebut dengan istilahnya 4 pesan 5 ibadah ya. Jadi biar gampang nih buat kalian. Yang pertama tadi mungkin Jangan takut mencoba. Oke, jangan takut mencoba atau jangan mudah menyerah, kita gabung ya. Jadi kita harus punya fighting spirit untuk menjalankan semua bisnis yang kita lakukan. Terus yang kedua, kita harus jangan pelit ilmu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita berpikiran bahwa ilmu itu buat kita sendiri, sampai seterusnya kita nggak berbagi, itu juga salah. Karena semakin banyak ilmu yang kita bagi akan semakin bagus lah, banyak manfaatnya dari jatuhnya. Yang ketiga, kemudian kita harus mempertebal inilah ya, skill kita lah, memperbanyak skill kita. Jadi jangan pernah gampang puas dengan skill yang kita punya. Apa yang kita belum pernah coba, apa yang kita nggak punya, pelajarin. Ya kalau kita bisa menambah itu, why not? Kenapa tidak? Bisa jadi satu nilai positif ya. Yang keempat, kemudian jangan batasi pergaulan kalian. Justru malah tambahlah pergaulan kalian ya. Mungkin dengan batasan-batasan yang menurut kalian wajib dilakukan, oke. Tapi memperbanyak jaringan atau koneksi itu menurut saya malah memperbanyak istilahnya nanti peluang untuk bisnis kita sendiri ya, karena kita nggak tahu rezeki itu akan datang dari kalangan mana ya. Terus yang terakhir adalah kelima, jangan lupa ibadah atau berdoa ya teman-teman menurut agama kalian masing-masing, karena semua yang kita lakukan 4 tadi walaupun sudah maksimal, tanpa yang kelima doa mungkin ya itu semuanya akan hampa atau sia-sia. Jadi mungkin itu adalah pesan kita dari perbincangan yang kita bicarakan dengan Mbak Wilma sampai sejauh ini tadi. Mungkin kita bisa rangkum, kalau memang teman-teman Gmoders ingin terjun ke dunia entrepreneur ya atau bisnis, mungkin itulah salah satu pesan dari kami yang mungkin bisa dicoba untuk para Gmoders. Yeay, baik, terima kasih ya Mas Angga. Sama-sama. Untuk pesannya. Dan sekarang kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat pengalaman yang sangat berharga. Sekarang kayaknya ini sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan. Boleh. Harus dicoba nih, wajib dicoba. Kita nikmati bersama-sama.